fuck! Di awal film, terlihat seorang agen khusus bernama Russell yang sedang dalam keadaan terluka parah. Sir, I did it. I know I never did. Sebelum peristiwa itu terjadi, Russell sempat bertemu dengan seorang wanita asal Korea yang bernama Esther. Dan dari perbincangan mereka, diketahui bahwa ternyata Esther adalah seorang janda yang memiliki satu anak. Di mana dulunya Russell dan Esther sempat menjalin hubungan, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing. Namun entah kenapa, sekarang Esther terlihat sangat ketakutan, dan dia meminta Russell untuk menjaga putranya, yang masih berumur 11 tahun. Mendengar itu, Russell sempat bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Namun Esther tidak mau menjawab, dan dia hanya meminta Russell berjanji untuk menjaga putranya, jika nanti terjadi apa-apa dengan dia. Russell yang nampak masih menyukai Esther, ia pun akhirnya mau menuruti keinginan Esther dan berjanji akan menjaga putranya itu. I promise. Merasa ada yang tidak beres, Russell pun mengikuti Esther pulang ke rumahnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian muncul dua orang bertopeng yang berniat ingin menghabisi Esther. Dengan cepat, Esther pun berusaha menghubungi Russell untuk meminta bantuan. Namun sialnya, keberadaan Russell diketahui oleh mereka sehingga terjadilah baku tembak. Esther pun akhirnya tertangkap, dan mereka habisi dengan cara menyuntikkan cairan beracun ke tubuhnya. Sementara Russell sendiri, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tertembak tepat di bahunya. Dua tahun kemudian, terlihat Russell yang masih belum bisa melupakan kejadian tersebut. Dan semenjak peristiwa itu, Russell memutuskan keluar dari agensi, karena dia merasa gagal menyelamatkan Esther. Namun meskipun demikian, Russell terus berusaha melupakan Esther, dan sekarang dia memiliki pacar baru bernama Claire yang merupakan seorang dokter hewan. Bye. Extended stay motels. Sesuai dengan janjinya kepada Esther, Russell pun terus menjaga putranya bernama Jayden, yang saat ini masih berumur 13 tahun. Namun Jayden sendiri, nampak tidak suka dengan Russell yang menurutnya terlalu mengekang. Dan bahkan, dia hanya menganggap Russell sebagai supir pribadinya. Go on. Tell me, that's why you're here, right? It was not easy for you. Setelah mengantarnya pulang, Russell kemudian pergi ke toko kakeknya Jayden yang bernama Mr. Kim. Dan di sana, ia melihat Kim sedang memarahi anaknya bernama Dae-hyun, yang masih belum diketahui apa masalahnya. Di sini Russell dan Kim nampak sangat akrab, dan Kim mengucapkan banyak terima kasih karena dia sudah mau menjaga cucunya. Russell mengatakan, kalau dia memang harus melakukan semua itu, sesuai dengan janjinya kepada almarhum Esther. Dan sebelum Russell pergi, Kim memintanya untuk mengantar kotak sumbangan ke gereja yang tidak jauh dari sana. Okay, Mr. Kim. You want another? Yeah, just leave the bottle, please. Saat sedang berada di sebuah bar, Russell dihampiri oleh mantan rekan kerjanya yang bernama Yates. Dan maksud kedatangan Yates ke sini, ia meminta Russell untuk kembali bekerja bersama mereka, karena kesatuan masih membutuhkan sosok yang hebat seperti Russell. Ditambah lagi, sekarang mereka sedang menyelidiki seorang mafia Korea, yang diduga otak dari pembunuhan Esther. Namun Russell yang mendengar itu tidak peduli, sebab sudah melupakan kejadian 2 tahun lalu dan sekarang dia ingin hidup tenang. They've been keeping tabs on me. Fuck off, Yates. I don't have to. Di sisi lain Dae-hyun terlihat sangat marah, karena ayahnya tidak mau memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Dan dia menganggap ayahnya seorang pengecut, karena tidak berani melawan mafia Rusia yang saat ini menjadi saingan bisnis mereka.
Di samping itu Dae-hyun juga dibuat kesal, sebab ayahnya masih saja berteman dengan Russell yang merupakan mantan agen khusus. Want to believe Suman's fuck up had anything to do with this mess. 아버지는 남자 또한이야. Saat ingin beristirahat, Russell merasa terganggu dengan suara musik dari kamar tetangganya yang bernama Chris. Chris yang ketakutan, ia lantas menyuruh temannya untuk mematikan musiknya. Dan bahkan satu dari mereka lari ketakutan, karena mengira Russell adalah polisi yang ingin menangkap mereka. Keesokan harinya, Russell menjemput Jaden yang baru pulang dari sekolah. Saat dalam perjalanan Russell bertanya kepada Jaden, mengapa pamannya yang bernama Dae-hyun sering bertengkar dengan kakeknya. Jaden mengatakan, kalau dia tidak tahu dan tidak mau mengurusi urusan mereka. Jaden kesal karena semenjak sang ibu meninggal, tidak ada satu keluarganya pun yang mau mengunjungi makam ibunya. Namun saat Russell pergi dari sana, Jaden malah menghampiri Dae-hyun yang sudah menunggunya di dalam mobil. Dan kemudian, Dae-hyun membawanya ke suatu tempat untuk melakukan transaksi narkoboy. Awalnya Jaden merasa takut, karena Dae-hyun hanya menyuruhnya pergi sendirian. Namun di sini Dae-hyun terus memaksanya, dan bahkan dia membekali Jaden dengan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. I need you to do something for me. Sementara di sisi lain, Russell kembali datang ke toko Kim untuk membantunya mengantar kotak sumbangan ke gereja. Namun saat bersamaan, tiba-tiba muncul dua orang geng dari Rusia yang memaksa Kim untuk membayar uang setoran. Dan bahkan mereka mengancam akan menghabisi Kim jika dia tidak mau membayar setoran kepada bos mereka. Russell yang mendengar keributan itu, ia lalu berpura-pura mabok dan berhasil merebut pistol salah satu dari mereka. Drop it. Russell kemudian mengambil narkoba di kantong pria tersebut, dan dia menyuruh Kim untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sambil menunggu kedatangan polisi, Russell memberikan pistolnya kepada Kim untuk berjaga-jaga. Sementara dia sendiri akan pergi mengantar kotak sumbangan itu ke gereja. Namun saat Russell ingin memasuki mobil, ia melihat dua orang polisi yang datang sangat cepat dan terlihat mencurigakan. Sehingga, Russell pun langsung menghajar mereka. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Russell kemudian menutupinya dengan terpal. Namun saat bersamaan, Dae-hyun melihat kejadian itu dan dia langsung menyuruh anggotanya untuk menyerang Russell. Saat sudah tersudut, Dae-hyun lalu meminta Russell untuk berbicara baik-baik, karena ada sesuatu yang ingin ia beritahukan. Dae-hyun mengatakan, kalau dua orang polisi itu adalah suruhannya untuk menjaga ayahnya. Karena diketahui, sudah berbulan-bulan ini mereka selalu diganggu oleh anak buah Lazar. Lazar sendiri adalah seorang mafia Rusia saingan mereka, yang menjalankan bisnis restoran, bar dan juga kafe di wilayah ini. Sehingga dia sengaja mengirim anak buahnya untuk menakut-nakuti mereka, agar Kim ayah Dae-hyun mau menutup semua usahanya atau menjualnya kepada mereka. Di mana Dae-hyun sangat dibuat kesal, karena ayahnya tidak berani melawan mafia Lazar. Dan dia malah membiarkannya perlahan-lahan mengambil alih bisnis mereka, yang sudah berjalan puluhan tahun. Lazar was trying to convince him to cut a deal. Restaurants, bars, cafes. Just the black sheep of the family. Mendengar itu, Russell pun dibuat kasihan dengan Mr. Kim yang sudah tua, dan dia berjanji akan menyelesaikan masalah ini seorang diri. Setelah itu Russell menemui Chris di kamarnya, dan menunjukkan narkoba yang sebelumnya ia ambil dari anak buah Lazar. Di mana Russell berpura-pura ingin membelinya dengan jumlah besar, dan meminta Chris untuk membantunya mendapatkan narkoboy tersebut. Chris memberitahukan bahwa dia bisa saja membantu Russell tapi dia takut jika membelinya dengan jumlah besar. Namun karena Russell mengancamnya dengan pistol, Chris pun terpaksa mengikuti keinginannya.
Chris kemudian membawa Russell ke suatu tempat, sesuai dengan perjanjiannya dengan kurir yang ia hubungi. Hingga saat kurir itu tiba, Russell pun dibuat kaget, karena mereka merupakan 3 orang pemuda yang salah satunya adalah Jayden. Russell lalu menyuruh Jayden masuk ke mobilnya, sementara 2 orang lainnya malah menyerang Russell. Setelah melumpuhkan kedua pemuda tersebut, Russell bergegas membawa Jayden pulang dan mulai menginterogasinya. Russell bertanya, mengapa Jayden melakukan semua ini dan siapakah orang yang menyuruhnya. Namun di sini Jayden terlihat sangat ketakutan, dan dia tidak mau memberitahukannya kepada Russell. Hingga di saat itu juga, tiba-tiba saja muncul seseorang yang menghajar Russell dari samping. This is for Anton. Run. Saat sadar, Russell sudah berada di rumah sakit dan ada Claire yang selalu setia menemaninya. Russell lalu bertanya, berapa hari dia berada di rumah sakit. Claire pun menjawab, kalau dia tidak sadarkan diri selama 3 hari akibat pukulan keras di kepalanya. Dan Claire juga mendapatkan pesan dari Mr. Kim, bahwa Jayden sudah tidak pulang beberapa hari ini dan mereka tidak tahu di mana keberadaannya. Mendengar itu, Russell pun sangat yakin kalau anak buah mafia Lazar lah yang telah menyerangnya, dan sekarang mereka menculik Jayden. Saat ingin pergi dari sana, Yates kembali menghampiri Russell untuk menanyakan tentang kejadian yang menimpanya. Namun di sini, Russell mengusir Yates dengan kasar, karena dia tidak punya banyak waktu untuk meladeninya. It's too much. No matter what does when they walk. Sore harinya, Russell mulai melakukan pengintaian dengan sniper, tepat di depan markas milik mafia Lazar. Sementara di dalam markas, terlihat tangan kanan Lazar yang bernama Alex, sedang mengemas uang hasil bisnis haram yang mereka jalankan. Hingga saat Alex pergi dari sana dengan mobil, Russell pun langsung melancarkan aksinya. Saat Alex sudah tak berdaya, Russell kemudian menghampirinya dan bertanya di mana sekarang keberadaan Jayden. Namun Alex yang mendengar itu tidak mau menjawab, dan dia malah mengancam akan menguliti Russell jika anggotanya sudah datang. Sehingga Russell yang mendengar itu pun dibuat emosi, dan langsung menghabisinya saat itu juga. You took out Anton. Di sisi lain, terlihat mafia Lazar yang sedang berada di salah satu klub miliknya. Tidak lama kemudian, Russell juga datang ke sini dan berhasil menumbangkan salah satu pengawal Lazar. Setelah selesai bersenang-senang, Lazar kemudian pergi dari sana dengan pengamanan super ketat. Namun ketika mobil sudah berjalan, Lazar baru menyadari kalau pengawal di sampingnya adalah penyusup. Russell lalu menodongkan senjatanya, dan mencoba bertanya baik-baik di mana sekarang keberadaan Jayden. Namun salah satu anak buah Lazar mencoba menyerangnya dengan pisau, sehingga terjadilah kekacauan. Di sini Russell berhasil menghabisi semua anak buah Lazar, dan hanya menyisakan Lazar seorang diri. Yang kemudian, terjadilah duel di antara mereka. Saat Lazar sudah tak berdaya, Russell kembali bertanya di mana sekarang keberadaan Jayden. Lazar yang mendengar itu malah dibuat bingung, karena dia tidak tahu apa maksudnya, dan bahkan dia sendiri tidak mengenal Russell. Mendengar pengakuan Lazar itu, Russell akhirnya sadar kalau dia sudah dimanfaatkan oleh Mr. Kim dan juga Dae-hyun untuk menyingkirkan mafia Lazar. Why do you think we took him? Sekembalinya ke penginapan, Russell akhirnya jatuh pingsan karena lukanya yang sangat parah. Namun untungnya, ia kembali diselamatkan oleh Chris dan juga Claire yang merupakan seorang dokter hewan. Touch that. Still healing.
Saat sadar, Claire pun meminta Russell untuk jujur apa sebenarnya yang terjadi. Karena sebagai seorang kekasih, Claire merasa dirinya berhak tahu apa masalah yang sedang dihadapi oleh Russell. Akan tetapi Russell tetap saja tidak mau memberitahunya, sebab dia tidak ingin membahayakan nyawa Claire. Popped your nose back into place. But at some point... Get close to me. Setelah itu, Russell lalu bersiap pergi untuk mencari keberadaan Jayden. Claire yang tahu bagaimana kondisinya, ia pun berusaha menahan Russell untuk tidak pergi sampai dia benar-benar pulih. Namun Russell mengatakan, kalau dia tidak punya banyak waktu dan ia takut terjadi apa-apa kepada Jayden. Been shot by himself to kill me. Malam harinya, terlihat Dahyun yang sedang merayakan kemenangan mereka, karena sudah berhasil menghabisi mafia Lazar. Yang mana ternyata, Jayden juga sedang bersama dengan mereka. Hingga tidak berselang lama, mereka dikagetkan dengan kedatangan Russell yang menyandra pacar Daehyun. Di sini, Daehyun pun mengakui kalau dia sudah memanfaatkan Russell. Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Russell, karena dia tidak perlu susah payah menyingkirkan saingan bisnis mereka. Of you, we don't have any competition. Have the balls. But you, man, you're not going anywhere. Kemudian, Daehyun memberikan pistol kepada Jayden dan menyuruhnya untuk menembak Russell. Di mana dia juga menghasut Jayden, dengan mengatakan kalau Russell adalah pria jahat yang sudah meniduri ibunya. Namun ketika Jayden ingin menembaknya, Russell memberitahukan fakta, bahwa ternyata yang menghabisi ayah dan ibu Jayden adalah pamannya sendiri. Dikarenakan Daehyun merasa iri, dan dia ingin mewarisi semua bisnis dan kekayaan Mr. Kim seorang diri. Sehingga Jayden yang mendengar itu, ia justru melepaskan tembakannya ke arah Daehyun. Stop. Hingga pada akhirnya, Daehyun dan anggotanya pun tewas dan Russell tertembak tepat di perutnya. Namun Russell merasa lega, karena dia berhasil menjaga Jayden sesuai dengan janjinya kepada Esther. Sir, I did it. I know I never did. Beberapa hari kemudian, terlihat Russell menemui Mr. Kim yang sedang berada di tokonya. Namun di sini, Mr. Kim meminta Russell untuk tidak lagi datang menemuinya, karena dia merasa urusan mereka sudah selesai. Dan bahkan, Mr. Kim juga mengancamnya dengan pistol. Mendengar itu, Russell pun mau menurutinya dan dia berjanji tidak akan lagi muncul di hadapan Mr. Kim. Namun dengan syarat, Mr. Kim harus jujur apa sebenarnya isi kotak sumbangan yang biasa ia antar ke gereja. Mr. Kim pun terpaksa jujur, bahwa ternyata kotak itu berisi narkoba yang siap untuk diedarkan. Peacefully. Going on 2 years now? Setelah itu, Russell menemui agen Yates yang sudah menunggunya di dalam mobil. Karena ternyata, perbincangannya dengan Mr. Kim barusan telah ia rekam, dan akan mereka jadikan bukti untuk menangkap Mr. Kim. Yates selalu bertanya, mengapa Russell tidak menghabisi Mr. Kim yang padahal dia bisa melakukannya. Russell pun menjawab, bahwa dia lebih suka jika Mr. Kim tersiksa di penjara daripada meninggal begitu saja. Di akhir film, diperlihatkan Russell yang berpamitan dengan Claire, dan dia mengucapkan terima kasih karena sudah banyak membantunya. Yang kemudian, dia pun pergi keluar kota bersama Jayden untuk memulai kehidupan baru. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.